Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing khusus untuk week 4 Oktober 2024. Sama seperti sebelumnya, kita akan bahas saham yang saya rekomendasikan di rekomendasi saham swing sebelumnya. Saya merekomendasikan 3 saham sebelumnya, tapi satu saham turun kena cut loss, yaitu KPIG. Kalau kalian lihat KPIG ini trennya tidak sesuai dengan yang saya bentuk ya. Justru dia menyentuh cut loss saya di 5 tick ya, atau 5 pergerakan. Ini di 3%. Jadi harusnya sudah kena cut loss. Karena ternyata dia sempat naik satu hari, tapi setelah itu dia koreksi lebih dari supportnya ya, sampai dengan break supportnya. Yang hit berhasil jauh adalah BRMS ya. Karena ini bahkan break dari target saya 10%, kali ini dia sudah menyentuh hingga ke 340. Artinya ini 2 kali lipat lebih dari target. Dan ini rekomendasi yang berhasil gitu ya. Sedangkan yang SCMA ini belum bergerak signifikan dalam 1 minggu, sehingga seharusnya ini bisa kalian perhatikan di minggu depan. Kalau dia kena cut loss, kalian perlu cut loss. Kalau belum, kalian bisa hold sampai ke target saya sebelumnya, yaitu di 138. Kembali lagi saya mau mengingatkan ya, rekomendasi saham swing ini hanya 1 minggu sekali. Tapi kalau kalian tertarik dengan rekomendasi yang lebih intens, lebih banyak, setiap harinya atau bahkan setiap jam dan setiap menit, kalian bisa join ke saham gorengan premium ya. Itu ada di bit.ly/ksg premium. Ada di poster berikut ini. IHSG di minggu lalu ini cukup menarik sebenarnya. Tidak ada koreksi yang signifikan. Kecuali di hari Jumat kemarin ini ada pullback sedikit di akhir market. Tapi overall sebenarnya masih bagus pergerakannya. Tidak ada net sell asing yang terlalu signifikan juga. Jadi sebenarnya kita sudah mulai bisa ambil saham-saham yang reversal, tidak seperti minggu lalu gitu ya. Tapi di sini saya masih memberikan 3 saham yang net buy asingnya masih tinggi, hanya sebagai konfirmasi, dan juga mempunyai tren yang bagus gitu ya, yang trennya yang naiknya cukup tinggi. Kita langsung aja ke rekomendasi yang pertama, itu adalah Bull. Nah, kalau kalian lihat Bull ini punya potensi yang menarik karena trennya itu sangat tinggi sekali, belum ada reversal ya, kecuali di Kamis kemarin. Nah, menurut saya ini masih menarik, di mana Bull ini seharusnya mengejar target dari resistance-nya ya, di angka 147. Yang mana kalau kita tarik ke bukit sebelumnya, ini berarti dia sekarang sudah, trennya saat ini sekarang sudah break dari resistance-nya ketiga dari lembah terakhir dan akan menguji trennya di 147. Nah, ini menarik sebenarnya. Kalau kalian ambil target lebih tinggi, dia akan menguji ke angka psikologis di bukit sebelumnya, itu ada di 160 dan juga ke 180. Coba kita ambil yang cukup realistis saja, dengan target ke 147 ya, kalian ambil di harga terakhir sesuai dengan MA5-nya di 140 sampai dengan 141, dengan targetnya berarti sekitar 4% lebih gitu ya. Nah, di sini sudah terkonfirmasi juga karena volumenya lebih tinggi dibandingkan volume minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Ini terjadi 3 volume tinggi di hari terakhir market, dan dari stokastiknya sebenarnya sudah ada koreksi, tapi menurut saya masih cukup menarik untuk diambil sampai ke 147 saja. Ya, ini punya potensi yang menarik dari Bull. Saham yang kedua itu adalah MIDI. Nah, MIDI ini juga punya potensi yang menarik karena kalau dari secara tren, ini sekarang dia sedang uptrend tinggi-tingginya ya. Sempat ada beberapa false breakout, tapi kemudian langsung terkoreksi lagi sesuai dengan uptrendnya, sehingga ini menurut saya cocok untuk diambil ya. Nah, kita pasang resistance-nya sesuai dengan pergerakannya.
Nah, di sini sempat break resistance, tapi ternyata hanya false breakout. Sama halnya di sini, sehingga resistance ini menurut saya adalah resistance yang cukup kuat. Dan di sini stokastiknya masih jauh sekali dari area overbought. Jadi menurut saya punya potensi menarik untuk menguji ke resistance ini. Nah, di sini volumenya lumayan menguat ya dari minggu lalu. Di sini kalau kalian ambil target dengan buy di harga 464 sampai dengan 460 ya range-nya, yang penting di atas MA5. Target kalian cukup tinggi, itu adalah ke 5,65% ya, di 482. Pasang batas amannya sesuai dengan support ya. Di sini dia cukup rawan ya, karena kalau break dari sini artinya kemungkinan dia akan break dari trend uptrend yang ini, dan ini akan jadi reversal arah yang cukup bahaya kalau break sampai di sini gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah SIMP. Ini juga menarik. Sama dengan MIDI tadi, ini punya tren yang cukup tinggi. Seperti saya bilang, saham yang saya ambil semuanya adalah yang punya tren baik. Di sini supportnya sangat kuat ya, terbukti supportnya selalu memantul dari garis trendline ini. Di sini juga dia memantul, di sini juga dia memantul, dan di sini dia break dari MA5-nya dengan potensi kemungkinan dia akan menguji resistance-nya kembali. Ya, resistance-nya kalau kita gambarkan dari sini kena di bukit MA5-nya, di sini kena di false breakout-nya. Jadi resistance-nya sebenarnya cocok seperti ini. Secara stokastik masih menguat, belum berada di area overbought. Dari volumenya juga konsisten terus menguat. Terutama di Jumat, volumenya ini tinggi sekali. Ini bisa cocok, menarik ya. Jadi kalian bisa buy dengan target adalah ke 430 ya, angka psikologisnya. Ini sekitar 5% target, dengan batas aman di supportnya di 3,35%. Nah, itu adalah 3 rekomendasi saya. Ketiganya untuk swing, Anda harus beli di Senin dengan pergerakan kemungkinan sampai di hari Kamis atau Jumat untuk take profit. Kalian harus analisa lagi lebih baik sebelum kalian melakukan pembelian. Itu aja 3 rekomendasi saya. Silahkan dianalisa. Terima kasih.